Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan berbagi cara pembuatan kanopi teras baja ringan dari awal sampai akhir tanpa tiang tengah bentangan 10 meter. Dan video ini bekerja sama dengan bengkel Lasinar Cemerlang yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi bagi teman-teman yang berminat akan membuat tralis, pagar, pintu, folding, baja ringan dan lain sebagainya, atau sekedar untuk tanya-tanya tentang harga, silakan kontak langsung. Nanti nomor HP-nya saya sertakan di deskripsi. Dan untuk seluruh bahan sudah kita ikat di mobil. Langsung kita akan menuju lokasi. Dan inilah lokasi yang akan kita pasang baja ringannya. Ini merupakan atap teras dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 11 meter. Untuk bahan yang kita gunakan menggunakan merek Tasso ukuran 7575. Dan untuk ringnya merek Tasso ukuran R3245. Kemudian untuk tiangnya kita menggunakan tiang galvanis ukuran 4,5 in dengan ketebalan 2 mm. Lanjut teman-teman, langsung saja kita akan potong dulu. Kita akan membuat kuda-kuda dengan panjang 10 meter. Ini kita potong 4 meter. Nanti kita gabung dengan kanal siang utuh sepanjang 6 meter. Lalu untuk sambungannya sudah kita rapikan. Kita potong menggunakan gunting baja ringan sepanjang 1 meter. Selanjutnya teman-teman, langsung kita akan sambung ukuran 6 meter dan 4 meter sehingga berjumlah panjang keseluruhan 10 meter. Kita gabung dengan ukuran 1 meter untuk sambungannya. Kemudian kita baut menggunakan baut baja ringan baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan untuk kali ini kita akan membuat kuda-kuda double yang berjumlah 4 set. Dan inilah hasilnya kanalsi yang sudah kita sambung dengan panjang 10 meter berjumlah 8 batang untuk 4 set. Lanjut teman-teman, langsung kita akan potong juga ukuran 30 cm. Ini digunakan sebagai palang di kuda-kuda. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, sudah kita potong semua. Lanjut untuk berikutnya, langsung kita akan membuat kuda-kuda double dengan panjang 10 meter. Sementara untuk bagian atasnya kita lebihkan 15 cm. Ini palang yang ukuran 30 cm. Kemudian kita siku supaya ini presisi. Kemudian untuk lebih di bagian atasnya, ini kuda-kuda atas, lebihnya 15 cm untuk pemasangan di balok sebelah dinding atau balok 713. Kemudian kita bor juga untuk di bagian belakang dan tengah. Selanjutnya kita akan memulai memasang palangnya dengan ukuran 1 meter. Langsung kita bor, dan supaya presisi kita gunakan siku ya teman-teman. Begitu juga untuk palang berikutnya ukuran 1 meter dari jarak palang yang terpasang. Bisa kita lihat untuk pemasangan palang kuda-kudanya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita pasang semua. Selanjutnya langsung kita akan memasang untuk isinya. Kita buat secara menyilang. Jadi dengan model seperti ini kuda-kuda dapat lebih kuat karena persis seperti tenda. Dan inilah teman-teman untuk kuda-kuda yang sudah kita buat. Ini untuk satu set dengan panjang 10 meter. Dan juga sudah kita pasang untuk palang dan bautnya sehingga kuda-kuda double ini dapat lebih kuat. Untuk pembuatan kuda-kuda berikutnya supaya lebih mudah, kita pasang emal di bagian samping kuda-kuda. Ini jumlahnya ada 6, di tengah, di pangkal dan di ujung. Dengan demikian pembuatan kuda-kuda selanjutnya dapat lebih mudah tanpa repot-repot lagi. Untuk kita mengukurnya tinggal kita samakan saja dengan kuda-kuda di bagian bawah. Setelah pembuatan selesai, untuk emal di bagian samping kuda-kuda bisa kita lepas semua. Dan untuk kuda-kuda tunggalnya sudah kita sambung panjang 10 meter sebanyak 8 set. Jadi inilah semua kuda-kuda yang akan kita pakai untuk pembuatan kanopi.
Tahap selanjutnya teman-teman, kita akan membuat Cremona sepanjang 10 meter 4 cm. Tapi di bagian atas kita langsung pakai ukuran 12 meter. Jadi langsung saja kita sambung untuk kanal C-nya. Untuk sambungannya kita memakai ukuran 1 meter. Jadi kita bagi dua saja. Kemudian kita baut di bagian samping kiri dan kanannya. Untuk yang kita sambung ini ukuran 10 meter 4 cm. Kemudian untuk yang ini kita sambung ukuran 12 meter. Sambungannya tetap sama ukuran 1 meter. Kemudian kita baut menggunakan baut baja ringan. Oke teman-teman, inilah hasil dari penyambungan Cremona kanopi baja ringan. Langsung saja kita akan rakit. Kita bor dulu ukuran 37 cm. Kita siku supaya ini presisi, kemudian kita bor lagi. Lalu untuk lebih di bagian luar, untuk Cremona bagian atas ini lebihnya 1 meter. Lalu untuk lebarnya selebar 30 cm. Kemudian kita pindah ke bagian ujung. Kita pasang juga untuk palang ukuran 37 cm. Kemudian kita ukur untuk lebarnya 30 cm. Dan supaya tidak berubah, di bagian tengah juga kita pasang palang ukuran 37 cm. Ini sifatnya hanya sementara. Kemudian untuk lebarnya sama 30 cm. Jadi masing-masing kita baut satu saja. Oke teman-teman, inilah hasil sementara. Sudah kita pasang palang di bagian ujung, tengah, dan pangkal. Bisa kita lihat untuk ukuran Cremonanya 10 meter, 4 cm. Jadi 10 meter, 4 cm ini kita bagi 9 sehingga hasilnya 1 meter 115. Kita bulatkan saja menjadi 1 meter 11 cm. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasang palang berikutnya. Kita mulai dari bagian ujung. Untuk ukurannya 1 meter 11 cm sesuai dengan jarak kuda-kuda yang kita bagi tadi. Untuk pemasangan palang berikutnya juga sama, ukuran 1 meter 11 cm dan lebarnya 30 cm. Lalu untuk lebih di bagian atas, gunanya untuk memasang kuda-kuda, baik kuda-kuda tunggal maupun kuda-kuda double. Dan sesudah kita pasang palang untuk semua Cremona, hasilnya seperti ini. Untuk bautnya teman-teman, di setiap pertemuan ada 3 buah baut baja ringan. Selanjutnya kita akan pasang untuk isinya. Kita buat secara menyilang. Ini lebih kurang bentuknya sama seperti kuda-kuda, tapi bedanya di bagian Cremona ada lebih dari 37 cm. Dan bagian palang yang lebih dari rangka ini untuk memasang kuda-kuda, baik kuda-kuda tunggal maupun kuda-kuda double. Oke teman-teman, untuk pembuatan Cremona sudah kita pasang semua, baik isi maupun palangnya. Selanjutnya kita akan memasang tiang galvanis ukuran 4,5 in. Namun sebelum kita memasang tiang, untuk palang di bagian ujung dan pangkal kita bongkar. Kita pasang dengan ukuran yang lebih panjang. Ini kita buat double dulu untuk Cremona bagian atas dan bawahnya supaya lebih kuat untuk menopang beban. Dan langsung kita baut di bagian atas dan bawahnya. Kemudian kita ganti dengan ukuran palang panjang ukuran 87 cm. Ini menghadapnya ke arah dalam untuk sisi terlebarnya. Untuk lebih di bagian atas itu 7 cm. Gunanya untuk melekatkan kuda-kuda. Kemudian setelah pas baru kemudian kita bor. Untuk lebih di bagian bawah teman-teman, panjangnya 50 cm. Ini nantinya kita masukkan ke dalam tiang galvanis. Kemudian kita buat seperti box. Kalau ini sisinya sebelah dalam,
kemudian yang ini sisinya sebelah luar, jadi dapat membentuk box. Ini langsung kita baut saja di bagian sampingnya. Dan inilah tampak untuk palang di bagian ujung dan pangkal sudah kita ganti dengan ukuran yang lebih panjang. Nanti kita masukkan ke dalam tiang galvanis. Sesuai dengan panjang Cremona, untuk tempat tiangnya langsung kita lobangi. Hasilnya seperti ini. Ini untuk sementara kita buat 2 lubang sesuai dengan kebutuhan tiang yang akan kita pasang. Selanjutnya kita akan merakit tiang galvanisnya. Kita ukur kebutuhan tiang yang akan kita gunakan dan langsung kita potong menggunakan mata gerinda tipis. Lalu untuk memasukkan ke Cremona ini agak kesulitan, dan caranya kita buat pola dulu untuk coakan memasukkan ke dalam Cremona. Untuk kedalamannya 30 cm, kemudian kita garis supaya lebih mudah kita gunakan kanal C saja. Lalu untuk lebarnya 4 cm. Langsung kita potong menggunakan mata gerinda tipis. Setelah terpotong, ini dalamnya 30 cm, lebarnya 4 cm, ini sama 4 cm. Di bagian atas lebarnya 6 cm, kedalamannya 7 cm. Kemudian di bagian samping kedalaman 7 cm dengan lebar 6 cm. Ini langsung kita masukkan ke dalam Cremona. Lalu kita baut menggunakan baut drilling ukuran 50 mm. Kita siku supaya ini presisi antara Cremona dan tiang. Oke, untuk pemasangan tiang juga sudah selesai. Langsung kita angkat sesuai dengan posisi lubang tiang. Lalu kita kunci untuk sementara. Tiangnya kita buat secara menyilang supaya ini tidak roboh, baik sebelah ujung maupun sebelah pangkal. Dan inilah Cremona yang sudah kita pasang, dan sudah kita tambahkan 2 tiang di bagian tengah. Untuk bagian bawahnya sudah kita pasang bracket dan sudah kita las, yang nantinya tiang ini akan kita cor supaya lebih kuat. Kemudian kita telah membuat bracket untuk kita pasang di bagian dinding dengan lebar di bagian bawah 7 cm dan tinggi 8 cm. Untuk panjang keseluruhan baloknya di bagian dinding 10 meter 4 cm, kita bagi 9 menjadi 1 meter 11 cm. Lalu untuk memasang bracketnya kita menggunakan baut drilling ukuran 50 mm. Selanjutnya teman-teman, langsung kita akan memasang bracketnya dengan ukuran 1 meter 11 cm. Kita gunakan bracket yang telah kita buat. Sebelum kita gunakan baut drilling, kita bor dulu menggunakan baut baja ringan. Setelah terbentuk lubang, baru kemudian kita gunakan baut drilling. Untuk bautnya kita buat secara menyilang jadi lebih kuat. Kemudian kita pasang juga untuk bracket selanjutnya dengan ukuran 1 meter 11 cm. Untuk bautnya kita menggunakan baut drilling ukuran 50 mm. Dan sebelum kita pasang untuk palang kuda-kuda di bagian dinding, kita lobangi dengan menggunakan mata bor pagoda dengan lebar 10 mm. Selanjutnya langsung kita angkat untuk kuda-kuda dobalnya di bagian pinggir. Jadi yang selurusan dengan tiang kita gunakan kuda-kuda double, sementara 2 diantaranya di bagian tengah kita gunakan kuda-kuda tunggal.
Untuk kru kuda di bagian atas kita gunakan bracket yang telah kita pasang. Sementara untuk pengeboran di bagian palang bawah kita menggunakan baut dinabol ukuran 10 mm. Dan untuk di bagian depan langsung kita bor di palang Cremona. Caranya seperti ini. Untuk di bagian Cremona langsung kita bor di palangnya. Bisa kita lihat untuk pemasangan kuda-kuda double. Untuk di bagian atas kita bor di bracket yang telah kita pasang. Sementara di bagian bawah kita gunakan baut dinabol. Setelah selesai untuk pemasangan kuda-kuda, selanjutnya kita akan memasang palang di bagian tengah supaya kuda-kuda ini lebih kuat. Kita buat double seperti ini, kemudian kita bor. Dan untuk kuda-kuda tunggal kita gunakan ukuran 15 cm. Jadi dia menyatu antara palang dan kuda-kuda. Dan untuk palang yang sudah kita pasang bentuknya seperti ini. Jadi lebih kuat. Selanjutnya langsung kita akan memasang rengnya. Kita mulai dari bagian samping dinding rumah. Lalu untuk pemasangan reng selanjutnya ukuran 70 cm. Dan tanpa keseluruhan reng yang sudah kita pasang hasilnya seperti ini. Lengkap dengan palang di bagian tengah. Untuk pemasangan reng terakhir, terlebih dahulu kuda-kuda di bagian depan kita akan potong. Ini sudah kita pasang benang supaya pemotongannya rapi dan lurus. Dan sudah kita potong, selanjutnya kita akan pasang reng double. Ini gunanya untuk pemasangan displang. Jadi untuk bagian depan kita buat secara terbalik untuk rengnya. Lalu untuk pasangannya kita pasang seperti biasa. Oke, langsung kita bor. Dan perlu diperhatikan teman-teman untuk pemasangan reng terakhir. Untuk kuda-kuda di bagian bawah jangan sampai lebih dari reng yang sudah kita pasang di bagian atas. Tahap selanjutnya kita akan memasang lisplang, namun terlebih dahulu kita cat dari bawah menggunakan cat warna hijau dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 20 cm. Dan untuk pertama kali ini kita akan mulai dari bagian samping, dan setelah kering langsung kita naikkan sesuai dengan kebutuhan lisplang yang akan kita gunakan. Dan untuk skrupnya kita menggunakan skrup cacing dengan ukuran 2 cm. Lalu untuk mata bornya menggunakan mata bor obeng atau mata bor plus. Oke, langsung kita pasang. Untuk ketinggian lisplang di bagian samping itu rata dengan reng. Untuk pemasangan lisplang di bagian depan, untuk sambungannya kita buat menggunakan reng. Ini kita belah dua. Kemudian kita buat bolongan untuk memasukkan skrup. Dan langsung kita bor di reng paling depan. Dan untuk bracketnya atau bracket sambungan kita menggunakan reng yang telah kita modif tadi.
Dan inilah tampak lisplang sesudah dipasang, baik bagian samping maupun di bagian depan. Selanjutnya kita akan memasang atap. Untuk baut railingnya kita menggunakan merek Wilson. Untuk baut railingnya seperti ini. Di bagian ringnya sudah terdapat ring karet supaya tidak bocor. Ini keras, anti bocor, kokoh dan tajam, dengan jumlah 275 pieces dengan ukuran 12x50. Selanjutnya langsung kita akan memasang atapnya. Kita mulai dari bagian pinggir. Untuk atap di bagian pinggir ini kita menggunakan ukuran 5,5 meter dengan ketebalan 0,35 mm. Lalu untuk sambungannya kita menggunakan ukuran atap 5 meter, sehingga jumlah keseluruhan panjang 10 meter dengan sambungan setengah meter. Ini kita baut menggunakan baut railing ukuran 50 mm. Dan perlu juga diperhatikan teman-teman dalam pemasangan baut railing, gunakan borkoldes supaya terhindar dari gesekan kabel di bagian samping atap agar tidak kena strum. Bisa kita lihat untuk pengeboran di bautnya menggunakan baut railing. Kemudian untuk baut paling pinggir kita menggunakan baut baja ringan yang nantinya kita lem lagi menggunakan lem silikon. Oke, lanjut kita akan memasang untuk atap yang terakhir. Untuk panjang atap di bagian depan 5,5 meter, nanti kita sambung lagi dengan ukuran 5 meter. Oke teman-teman, bisa kita lihat untuk baut di bagian pinggir ini rawan rembesan air atau bocor. Kita lem menggunakan lem silikon. Untuk warnanya ini warna hitam. Dan sudah kita lem semua untuk baut di bagian pinggir, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan untuk atapnya langsung kita tutup di bagian dinding menggunakan genteng yang telah kita bongkar tadi. Dan inilah teman-teman hasil kanopi yang telah kita buat dari awal sampai saat ini. Ini tampak dari samping sebelah kiri, dan ini tampak dari bagian samping dinding rumah. Ini tampak di bagian kremona bagian depan. Dan untuk lubang tiang di bagian bawah langsung kita cor menggunakan semen. Dan juga sudah kita cat warna hijau untuk keempat tiangnya. Oke teman-teman semuanya, itulah cara pembuatan teras baja ringan dari awal sampai akhir tanpa tiang tengah, bentangan 10 meter. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bengkel Sinar Cemerlang. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.